Jadi kita bikin membuat satu kompilasi Yesus di dalam setiap kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Jadi itu bukan jadi program sekolah minggu, dan kita sudah buat mau 2 tahun. Jadi setahun sudah selesai dipakai tahun ini. Nah, tahun depan itu 2 tahun 2016-17 itu pakai yang digarap oleh tim hamba Tuhan. Nah, kita bersyukur. Nah, itu yang kita bawa nanti ke desa-desa, ke gereja-gereja yang tidak ada visi misi. Nah, kita kasih Christ di sana kepada hamba Tuhannya, dan kita ada pembinaan, pengarahan dan semuanya. Nah, saudara, kenapa saya katakan demikian pentingnya Christ itu, dan termasuk di dalam beberapa pengajaran-pengajaran dan buku-buku yang penting. Yang paling mengejutkan adalah saudara, banyak orang-orang yang melihat kepada khususnya buku-buku yang ada sekarang, itu hampir semua buku itu tidak pernah menyinggung dengan serius tentang Yesus Kristus yang ada di toko-toko buku itu. Ya, saudara kalau lihat di sana apa yang ditulis gitu ya, kecuali satu buku, yaitu Abraham Pak yang keluar seri kelima sekarang ya. Betul, seri kelima, saya sudah bahasa Indonesia. Nah, saudara, itu dia betul-betul Christ yang dia bahas, sampai ada nanti katanya 7 buku ya, sebelum dia mati katanya. Ini lagi digarap, buku ke-6 sudah dalam perjalanan, buku ke-7 lagi dikumpulkan. Nah, mungkin sekitar 5 tahunan itu akan komplit tentang riwayat Tuhan Yesus dari Adam sampai Yesus. Ya, itu satu-satunya buku yang membahas tentang seluruh keturunan yang akan dipakai oleh Tuhan, dan kemudian lahirlah juru selamat. Ya, itu penting sekali. Kenapa? Karena fokus dari seluruh keturunan manusia, saudara, segala sesuatu yang ada di dalam segala kuasa Kristus. Saudara, maksudnya begini, Abraham memaparkan pada kita pentingnya Kristus itu dari mana? Dari Adam, dia selisih semua. Bagaimana Tuhan memelihara ini, bagaimana pemeliharanya, dan bagaimana orang jahat itu akan membunuh orang-orang yang percaya, terus sampai akhirnya Yesus lahir. Nah, dalam Perjanjian Baru, saudara, diberitahukan bahwa semua kelahiran manusia yang ada di dunia ini, dan khususnya orang-orang percaya, itu sudah digaris dan ditetapkan oleh Tuhan. Di sini artinya. Jadi kalau Perjanjian Lama kita lihat Adam sama Yesus, wah, luar biasa ya, garisnya jelas sekali gitu. Nah, nanti setelah Yesus kepada seluruh bangsa sama garisnya, cuman nggak ada yang bisa tulis, betul ya, karena belum selesai di situ. Ya, nah ada beberapa buku yang penting, saudara, ini saya kumpulin semuanya. Saya tidak tulis beberapa buku ya, dari buku-buku yang mengagungkan Kristus sebagai visi mereka dan misi mereka. Itu semuanya hampir bukunya Puritan Reform Theologian. Richard Sibbes yang mengatakan Preaching Christ Alone. John Owen tadi ya, The Glory of Christ atau The Glorifying Christ atau The Mystery of Christ. John Flavel, The Excellency of Christ. Ya. Terus kemudian John Piper, The Supremacy of Christ. Richard Baxter, Thomas Brooks, Thomas Taylor, semua tentang itu semua saya tulis di sini. Termasuk John Stott, bukunya saya bawa ya, ada John Stott tentang Stephen Tong. Pak Stephen Tong juga ada bukunya tentang Kristus. Ravi Zacharias baru keluarin buku tentang Kristus. Terus buku-bukunya dari para bapak gereja yang baru. Nah, saudara, ada buku yang baru keluar dari Paus Ratzinger yang sudah turun dari kepausan. Nah, dia menuliskan tentang inkarnasi Yesus. Jadi buku yang pertama sudah Yesus yang dewasa. Nah, buku yang kedua ini dia tuliskan setelah Yesus dewasa, sebelumnya dia tuliskan. Nah, itu agak lambat karena dia sakit-sakitan, dan dia tuliskan ini. Itu memberi satu angin kesegaran bagi gereja-gereja Katolik untuk belajar kembali siapakah Kristus. Jadi selama ini tidak pernah ada tulisan hal seperti itu. Selama ini yang begitu serius, dan dia tuliskan selama hampir 60 tahun. Jadi saya masih 23 tahun. Ratzinger itu sudah 60 tahun. Jadi dia tuliskan buku itu. Saya juga lagi menyusun tentang buku ini ya. Nah, kita berdoa. Nah, ini buku-buku yang begitu serius menuliskan dan mengagungkan Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi hampir semua pembicara-pembicara yang cinta Tuhan itu pasti kalau dia tulis buku, ujung-ujungnya dia akan menulis Yesus Kristus di situ. Ya,
mau pembicaraan baru yang sekarang ataupun nanti. Nah, kita lanjutkan. Yesus metode misinya apa? Nah, saudara, ini penting sekali. Nah, saudara, istilah metode atau method itu adalah sesuatu cara ataupun hal-hal yang dipakai untuk membuat dan melahirkan ataupun menyampaikan sesuatu itu supaya didengar ataupun diterima. Nah, itu metode. Jadi metode adalah bisa tingkah laku, bisa barang-barang yang dipakai untuk apa? Menyampaikan berita ini. Di situ. Nah, saudara, di dalam firman Tuhan, kenapa saya tadi membacakan tentang dasar yang diletakkan seperti itu? Kenapa saya mulai dari ayat itu? Karena tidak mungkin tanpa anugerah Tuhan, karunia Tuhan dan kasih karunia Tuhan, saudara, membawa Christ itu yang sudah menjadi hidup kita itu kita bawa dan kita letakkan dalam hidup saya, pekerjaan saya, keluarga saya, dan pada gereja. Jadi nanti kalau ada sesuatu yang baru, saya harus menyampaikan apa dalam kehidupan saya kepada orang-orang yang ada dalam rumah saya, kepada lingkungan saya, pekerjaan saya. Saudara harus meletakkan dasar itu. Nah, dasar itu apa? Adalah Yesus. Dasarnya Yesus. Jadi metodenya apa? Metodenya adalah orang-orang percaya yang dipakai oleh Roh Kudus. Terus isinya apa di dalamnya? Isinya Yesus Kristus. Nah, orang-orang percaya yang dibawa oleh Roh Kudus ini, siapa yang menggerakkan dan siapa yang memerintahkan semua? Ya Yesus lagi. Jadi antara metode, isi, penyampaian, berita dan kabar berita yang memberitakan dan isi berita semuanya siapa? Ya Yesus sendiri. Jadi Yesus mengatakan, kerajaan Allah sudah akan dekat di depan matamu, sudah di depan mukamu. Terus dia akan menyampaikan, dia sendiri menyampaikan kan? Metodenya apa? Dia lihat siang hari, malam hari kan itu kondisi lingkungan. Terus dia menyampaikan isi beritanya. Isi berita, pemberita dan semuanya itu siapa? Dia sendiri. Jadi metodenya apa? Ya hidupnya dia itu metodenya. Jadi Yesus tidak pernah memakai satu cara secara khusus untuk memberitakan pada orang-orang secara khusus. Jadi saudara, kalau kita lihat gereja-gereja yang mengatasnamakan ini gereja Indonesia bagian timur, Indonesia di Jawa, gitu kan? Saudara, kalau kita perhatikan kembali pada pola yang Yesus lakukan, saudara, kita sebenarnya tidak diperbolehkan untuk memakai nama suku dan nama-nama tertentu sebagai nama gereja sebenarnya. Kenapa? Karena tidak boleh ada nama yang lebih tinggi dari Yesus sebenarnya. Tapi kadang-kadang gereja Jawa, gereja HK, gitu kan, gereja Medan. Nah, nanti orang-orang Medan yang Kristen yang lain enggak gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan menunjukkan pada kemuliaan kotanya, bukan kemuliaan pada nama orangnya. John Wesley, Wesleyan Church kan ada kan, Calvinis, gereja Calvin, John Calvin gitu. Ada gereja namanya John Calvin gitu. Ya kan, Luther, ada gereja Lutheran kan gitu kan. Nah, apakah itu merupakan satu kemuliaan dan merupakan satu wujud daripada nama Kristus? Kalau gereja Kristus Yesus yang paling benar, Pak. Kenapa? Kan benar gereja Kristus Yesus, Yesus Kristus. Gitu kan? Bolehkah nama-nama lain dipajang di sana? Saudara, nama itu cuma alat, cuma sebagai petunjuk bahwa kita berada di Medan, kita berada di sini. Oh, kita pernah diajar orang ini. Itu aja. Selebih itu tidak ada nilainya sebenarnya. Karena yang bernilai cuma Yesus. Saudara, waktu saya berbicara tentang hal seperti ini, saudara, coba kita berpikir secara dalam jiwa dan roh kita. Kalau kita ketemu orang, kita ngajar orang, ya kan, ngajar. Saudara pernah gak memperkenalkan Yesus itu? Paling banter, memberitahu, kamu kalau percaya Yesus selamat, gitu. Dia penuh kasih. Nah, setelah itu apa? Ya udah, doa sendiri. Didoakan di atas mimbar, berdoa, sini maju depan, angkat tangan. Doa selesai. Setelah itu apa? Udah, dalam diri. Gereja bukan itu tugasnya. Gereja tugasnya apa? Membawa orang-orang itu
mengenal Kristus. Tapi kita enggak. Kita kasih, udah, sana. Ngerti sendiri sana. Tugas gereja bukan itu, saudara. Tugas gereja apa? Membawa orang itu, membimbing orang itu, membawa terus mengenalkan orang itu dibangun di atas batu-batu para rasul, pengakar semua dari batu penjuru sampai dia di antara semua batu-batu itu, dia sendiri batunya juga. Nah, nanti pada waktu mungkin ketiga atau keempat saya akan membawakan satu yang baru, mission in the temple atau bait Allah. Saudara, jika kita bermisi, kita sedang membangun gereja, bukan membangun dengan kekuatan kita. Jadi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan membangun bait Allah yang baru di sana. Saudara, kita waktu baca Alkitab nggak tahu semua. Saya tahu ini dari Profesor Bailey. Ada satu buku yang baru saya beli dan saya selidiki udah lama sekali. Saya dapat bekas, saya cari-cari nggak ada. Akhirnya ada satu bekas, nggak pernah dulu saya bekas, saya beli, terus dikirim secara khusus. Terus saya baca, betul. Saudara, yang didirikan bangsa Israel waktu dalam pembuangan itu apa? Yang diutamakan mereka waktu dalam pembuangan itu apa? Mereka sengsara apa? Tetap mereka pergi doa dalam rumah, doa dalam bait Allah yang dibuat oleh mereka dengan sangat sederhana. Dan itulah lambang Kristus. Itulah misi yang sejati. Tapi gereja udah kehilangan ini semua. Nanti saya akan ungkapkan itu. Luar biasa. Saya baru dapat sekitar hampir 2 tahun ini, ya. Oke, saudara. Jadi metode misi itu apa? Saudara, ada nggak ada? Metodenya apa? Metode dan isinya pemberita semua satu. Yesus itulah. Jadi waktu Yesus mengabarkan Injil, ya kita tiru dia. Bagaimana ketemu dengan orang seperti ini? Nah, seluruh pengetahuan Kristus itulah yang menjadi pimpinan kita. Dan waktu kita mengadakan satu cara kepada orang-orang pelacur, kepada orang-orang yang berdosa, kepada peminum, pemabuk, kepada orang pintar, profesor. Nah, kita memakai bagaimana Yesus mendekati Nikodemus yang penuh dengan pengertian luar biasa tentang Alkitab. Nah, kita juga menyaksikan dan bermisi juga kepada pendeta-pendeta. Betul kan? Kita juga harus ngapain Injil kepada siapa? Kepada pendeta agung juga. Benar nggak dia percaya pada Tuhan? Karena Yesus melakukan itu loh. Yesus mendekati orang-orang Farisi, dia berpesta di orang Farisi. Orang-orang kaya dia dekati, orang-orang muda. Wah, yang merasa sok, penuh dengan luar biasa. Kalau saya lihat di toko-toko gitu ya, ada itu anak muda yang luar biasa. Kaya raya yang di Singapura, ahli trading dan lain-lain. Terus ada laki yang muda, ada Renal Kasali, luar biasa. Setelah orang-orang seperti ini harus diberitakan Injil, iya. Kenapa? Karena Injil tidak terbatas pada orang tertentu, strata tertentu, umur tertentu, enggak. Kepada semua orang. Anak-anak datang pada Tuhan, jangan diusir. Yesus katakan, jangan diusir, jangan. Sini. Yesus ngabarkan Injil kepada anak gimana caranya? Memangku. Kalau orang besar kamu pangku, ditampengan kamu dengan istrinya. Oh iya kan? Kalau anak kecil kamu pangku sebetulnya istrinya dipeluk gitu. Coba kalau besar pakai cara itu boleh nggak? Istrinya orang kamu peluk gitu, tempelan gitu. Untuk anak kecil bagaimana sikap Yesus pada anak kecil? Bagaimana dia mengatur pada anak kecil? Itu semua sungguh sangat luar biasa. Roh Kudus adalah roh yang membuat kita kreatif, menerobos seluruh batasan-batasan yang dibuat oleh gereja. Maka begitu gereja mengatakan kita pakai metode ini, sesuatu apa akibatnya? Kita langsung roh kreatif dari Roh Kudus itu langsung berhenti semua. Karena kamu lebih pintar dari saya, ya udah lakukan cara. Di situ sudah. Jadi kamu pakai caramu, oke silakan. Dan roh menunggu. Apa yang kamu hasilkan? Wah Pak, berhasil Pak, itu orangnya banyak datang pada gereja, penuh gerejanya. Tuhan lihat, nggak ada yang percaya pada aku. Coba kamu tanya, siapa aku? Menurutmu siapa aku? Coba tanya. Iya, kaget semua. Josh Barna membuat satu research, survei.
orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat seutuhnya tidak lebih dari 5% di gereja. Tidak lebih 5%. Dia survei ribuan gereja yang betul-betul tahu Tuhan, betul-betul Tuhannya, dan yang taat atas semuanya. Dan termasuk di dalamnya itu juga pemimpin gereja London. Mengerikan sekali. Kalau saya bicara tentang data surveinya Josh Parnas, bukunya ada. Saudara di internet juga ada. Saudara bisa baca di sana. Saudara akan kaget-kaget. Anak SMP di Amerika, di Eropa, nama-nama yang dipaparkan semua gitu ya, nama yang paling mereka mengerti Yesus Kristus. Saudara, Adele dia tahu, oh ini penyanyi lagunya James Bond. Michael Jackson, wah lebih tahu daripada Tuhan Yesus ya. Tapi dikatakan, Kristus siapa? Christ. Oh itu tetangga saya. Coba sih. Namanya sama, Kristianto. Disurvei seperti itu. Nah, saudara, apakah kita bermisi dengan benar gereja? Bukan hanya gereja di Indonesia, ini seluruh dunia gitu ya. Nah, saudara, seutuhnya pengajarannya. Nah, kita lihat sekarang di dalam Matius 28 sebagai ayat misi. Ya, hari ini saya bawa dalam dua hal penting ya. Nah, saudara, buku yang ada ini dari bukunya Tangan Kebenaran. Nah, itu ada tulisan di sini, Injil yang seutuhnya, the whole gospel for the whole people, the whole grace, terus kemudian the whole truth, the whole love, gitu ya. Ini ada semua di sini. Jadi orang-orang di dalam gereja yang benar-benar gereja, saudara, memberitakan Injil ke misi tidak terbatas satu dengan metode, dua dengan waktu, tiga dengan orang, empat dengan cara-cara kita, kelima terbatas dengan waktu kemampuan kita. Jadi penginjilan itu adalah whole life. Jadi barang siapa mengatakan, oh Pak, yang penting udah ngaku Tuhan Yesus Juru Selamat, ditulis tanggal sekian, udah ya, kamu percaya Tuhan Yesus sudah masuk surga. Siapa berani ngajar itu? Saya ingin tanya, apakah menjamin dia tuliskan namanya sekian dan sekian dia, kemudian dia pasti masuk surga dengan tulisannya dia? Surat teologi reform, teologi grace theology. Artinya apa? Bukan karena tingkah laku kita, bukan karena keyakinan, bukan karena itu. Apakah bisa salah? Bisa benar? Bisa. Tapi bukan berarti ketika kamu tuliskan pasti benar. No. Tidak setiap orang angkat tangan pasti masuk surga. No. Tidak setiap orang mengaku Yesus Juru Selamat, dia ngerti Yesus adalah Tuhannya dia. Belum tentu. Jadi ini whole life. Kenapa whole life? Jadi waktu kamu ngabarkan Injil, wah saya kabarkan Injil dengan teknik evangelism explosion misalnya, atau hukum rohani, atau hukum 4 warna itu. Terus kita kabarkan, oh ya Tuhan, saya percaya. Ayo mari berdoa dengan saya, berdoa. Tuhan Yesus, aku percayamu, aku percaya padamu. Saya tanya, dijamin nggak orang ini pasti percaya Yesus sampai akhir? Nggak ada jaminan. Nah, saudara, saya waktu mengatakan ini saya bukan menentang, artinya saya benci dengan waktu bukan. Tapi kita melihat apa yang diajar Alkitab sebenarnya. Kita jangan main-main dengan pengakuan-pengakuan kita yang tidak ada dasarnya, dan kita tidak tahu bahwa orang mengaku kalau dia katakan, oh ya pengakuan membuat kamu masuk surga. Betul nggak? Jadi surga dan neraka terbuka karena saya ngaku? Tidak. Bukan. Petrus ngaku engkau Mesias, anak lagi hidup. Tuhan Yesus mengatakan apa? Bukan kamu Petrus, Bapakku yang kasih mulutmu. Baru kita sadar. Oh, berarti banyak pengakuan, belum tentu pengakuan itu berasal dari Bapa. Yang berasal dari Bapa lah yang selamat. Yang tidak berasal dari Bapa, dari karena saya tersentuh hati saya, atau mungkin karena pendetanya terkenal, jadi saya harus angkat tangan maju ke depan. Anda ngomong gitu dengan saya? Ya gimana Pak, kan kasihan Pak, kalau nggak ada yang maju kan malu dia. Udah saya maju Pak. Ini apa-apaan gitu. Kalau imanmu karena malu-malu kucing gitu, gimana imanmu?
Jadi waktu saya angkat tangan, waktu saya nangis, waktu saya perasaan, nanti beberapa minggu depan kita pelajari misi yang dibimbing oleh akal budi, misi yang dibimbing oleh perasaan, dibimbing oleh kehendak. Itu hati-hati semua. Jadi perasaan kita tidak menjamin kita diselamatkan, akal budi kita tidak menjamin bahwa kita diselamatkan. Saudara, ini saya katakan kenapa kita langsung mengatakan waktu mempelajari ini dan saudara mendengarkan ini, saudara langsung dalam garis yang pemisah dengan gereja yang tidak mengakui anugerah seutuhnya. Kita langsung bisa, kenapa? Karena itu bukan Alkitab, itu self power, self human. Jadi kalau saya ngaku, kamu percaya sungguh-sungguh, kamu akui, pasti masuk surga. Oh Tuhan, aku percaya, oh haleluya. Waduh, luar biasa. Selesai. Apakah saat itu boleh dikatakan dia masuk surga? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Dia masih diuji hidupnya sampai akhir. Kalau dia kemudian menyangkal Tuhan gimana? Kalau dia kemudian nanti semuanya betul-betul menolak Tuhan gimana? Lu dia ngaku di depan. Bisa ke orang ngaku seperti orang yang menolak? Oh banyak. Saya dalam bermisi, mau di daerah, mau di kota, kayaknya orang benar-benar nangis-nangis, bisa kawin lagi, bisa tinggalkan gerejanya. Apa yang salah? Nggak ada yang salah. Nah, kita nggak bisa melihat bagaimana Tuhan lihat. Nah, kalau gereja dinilai karena orang-orang yang datang banyak, terus kita bangga, orang sedikit kita sedih. Saudara, itu lebih sedih Tuhan daripada kita lihat seperti itu. Kenapa? Kita tidak membutuhkan orang-orang yang tidak mau dilihat Tuhan. Kita berdoa supaya orang datang semakin banyak yang sungguh-sungguh, ya puji Tuhan. Kalau duanya datang nggak percaya sungguh-sungguh, buat apa mereka datang? Kita berdoa supaya orang-orang yang sungguh-sungguh hatinya untuk Tuhan, kita layani. Dan Tuhan Yesus memberitakan kepada kita, engkau mampu mendidik orang-orang seperti ini. Orang yang seperti apa? Yang pikirannya tidak berpikir seperti manusia, yang kehendaknya tidak berpikir seperti kehendak dunia, tapi berpikir seperti hati Tuhan. Nah, saudara, kita lihat buahnya. Wah, ini benar. Walaupun kita lihat buahnya, saudara, bisakah kita tentukan, oh ini pasti selamat karena orangnya betul-betul luar biasa? Belum tentu juga. Kenapa? Karena bukan hak kita menentukan itu. Jadi segala keputusan orang percaya, oh percaya kita beritahu, kamu putuskan sekarang, belum tentu kamu diselamatkan. Lu buat apa Pak? Saya nggak bakal izin kalau gitu. Karena kamu kalau tidak mendapatkan anugerah, kamu belum tentu ngaku berdoa seperti itu, belum tentu kamu selamat. Itu Injil yang benar kita beritakan. Tapi kalau katakan, pokoknya kalau kamu ngaku pasti selamat. Orang diberi konsep apa? Berarti saya. Kalau saya nggak ngaku, Tuhan tidak jadi Tuhan saya. Kalau saya ngaku, Tuhan jadi Tuhan saya. Siapa yang tentukan saya? Pengakuan saya. Padahal kita mengajar bukan kamu bisa ngaku itu karena anugerah Tuhan. Nah, beritahu orang-orang yang ngaku. Kalau kamu tidak dianugerai Tuhan, kamu ngaku pun, nangis pun, belum tentu selamat. Terus gimana Pak? Minta belas kasihan Tuhan. Bagaimana buktinya? Kamu hidup serius dengan kekudusan semua. Engkau tahu hidup meninggalkan semua. Engkau tahu bagaimana mencintai Tuhan. Engkau mengagungkan Dia. Nah, itu hatimu berarti hati yang kekal, hati yang sungguh-sungguh. Kita baru tahu. Saudara, tahu pun belum tentu benar kita. Nah, saudara, saya mengungkap ini bukan karena apa? Karena saya melihat zaman ini semakin hari semakin tidak jelas. Gereja itu mau memimpin kemana, mau visinya apa, pada nggak jelas semua. Banyak orang datang ke gereja, keluar ke gereja karena apa? Bukan karena alasan tidak ada Tuhannya, tidak, bukan. Karena alasan kebutuhan-kebutuhan mereka. Pak, gereja itu sekarang kayak kan modelnya kayak mall. Kenapa? Oh, saya lagi senang mall yang ada gadgetnya banyak, ya saya kesini Pak. Oh, saya sedang mall banyak food courtnya, ya saya kesini Pak. Oh, yang banyak kain batiknya, ya saya kesini Pak. Jadi gereja itu sekarang menjadi apa? Kayak mall gitu, kayak pasar. Oh, saya sering sini ya, kasih kesini, ya suka-suka saya. Saudara, bagaimana saudara bisa menerima jemaat yang seperti itu dan saudara berdiam aja? Dan saudara tidak memberitahukan, ini salah kamu datang ke sini. Kamu datang ke sini kalau mencari musik yang baik, mencari, kamu salah. Kau harus mendapatkan Kristus dalam hidupmu. Jika kami salah mengajar Kristus, silakan pergi dari tempat ini.
Malah kita usir. Kayak Tuhan Yesus kan sama. Kamu mesti mau cari roti. Mikir kamu. Kan gitu harusnya. Tapi apa ada gereja seperti itu? Gereja senang orang datang banyak. Senang kenapa? Bagus ini. Saudara, mata kita ini sulit sekali. Jadi waktu saya beritakan kebenaran, saya beritakan yang benar, orang berpikir dunia tidak akan terima omongan saya. Percaya saya. Saya beritakan ini loh harusnya gereja seperti ini. Bukan karena banyak orang, bukan tidak ada orang, bukan. Tapi karena kita taat memberitakan Kristus. Hasil seberapa banyak bukan urusan kita. Sudahkah kita taat memberitakan? Sudahkah kita hidup seperti Kristus? Mulai dari pemimpin gereja semua. Betul nggak kamu? Kamu nggak benar mau cari yang benar. Tapi kalau kamu sudah nggak benar cari yang nggak benar, bicarakan lagi gitu kan? Jadi misi itu apa sebenarnya? Saudara, the life of Christ, fulfill our life. Apa itu misi? The fulfillment of Christ. Seutuhnya sampai akhir. Semua perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan sampai akhir, dan aku akan mengatakan engkau hamba-Ku yang setia. Nah, itulah misi. Misi bukan cuma berhenti di kalimat pengakuan kita, bukan berhenti karena kita tanda tangan, bukan berhenti karena kita mendapatkan surat baptisan, bukan. Misi itu adalah sampai akhir hidupnya. Gitu. Nah, saudara, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Nah, saya akan memberikan saudara satu tugas baca aja gitu ya. Nah, saya harapkan saudara mulai serius membaca Alkitab dengan frame yang baru, dengan iman yang baru, dengan disigalkan. Nah, saudara, bacalah Kolose pasal 1 sampai pasal 4. Ya. Di minggu yang ke-6 ya, minggu ya. Minggu ke-4. Saudara kumpulkan kepada saya. Ya. Cuman satu. Saya ingin bertanya cuma satu. Bagaimanakah Yesus dipandang oleh gereja, khususnya oleh Rasul Paulus, dan apa dampaknya jika gereja memberitakan mengagungkan Kristus? Nah, saudara baca. Jadi setiap kata yang ada Yesus Kristus itu saudara teliti baik-baik. Hidup di dalam Kristus, dan bukan hanya itu. Ya. Jadi saudara, bagaimana Yesus dipandang dan diberitakan oleh Rasul, khususnya kitab Kolose. Dan bagaimanakah Kristus itu sendiri menjadi pusat daripada seluruh perhatian gereja dan pusat daripada visi gereja. Nah, yang kedua, waktu kita membaca nanti ini devotion gitu ya, saudara, apa yang kamu rasakan waktu baca? Saudara, setiap kali saya baca apapun gitu ya, waktu itu kesentuh dibuka tentang keagungan Kristus, saudara, hati itu rasanya sukacita luar biasa. Saya membuka, begitu buka, aduh, luar biasa ya. Setiap kali buka firman Tuhan, dan kemudian kita lihat bagaimana Yesus mengajar, langsung hati kita terenyuh. Bukan terenyuh karena kita sedih, bukan, tapi ada sesuatu kekuatan dimensi yang lain yang menjamin kita, engkau anakku. Begitu kita mengerti lagi pengetahuan yang benar itu, oh engkau Tuhan. Tuhan katakan engkau umatku. Tambah dekat, engkau anakku. Tambah dekat lagi, engkau milikku. Dekat lagi, engkau yang kusenangi. Setelah itu dimensinya lain. Jadi membacalah dengan rohmu, membaca dengan jiwa. Ya, saya tambah 5 menit sedikit. Nah, saudara, kita buka Lukas pasal 5. Ya, Lukas pasal 5. Saya akan jelaskan sedikit sekali, ya. Lukas pasal 5. Nah, di bagian selanjutnya, ini sudah saya baca. Selanjutnya, nah ini, saudara nanti di rumah baca atau di halaman berapa, karena itu saya ringkas semua. Ini ringkasannya, saya ringkas. Saudara baca nanti di makalah itu. Nah, saudara, saya beritahukan tentang riwayat pertama kali Yesus mengatakan, aku akan